Nona Wen, Patriark mengutusku menjemputmu untuk kencan buta. Pamanku ingin menikahi siapa? Pimpinan konglomerat finansial teratas, keluarga Lu, penguasa Kota Mancer, Liam Lu. Tuan Lu, kencan buta kali ini adalah Nona Wen, putri ke-9 keluarga Wen, Lena Wen. Lena lemah sejak kecil. Ayahnya memiliki 14 putri. Dia yang paling tidak disayang. Aku dikenal sebagai tanpa aturan narapidana nomor 1 penjara Jura, Arya Fen. Aku mengambil identitas milik keluarga Wen, putri ke-9, Lena Wen, dan lolos dari tempat yang memenjarakanku selama 10 tahun. Gadis boneka penurut yang tidak disayang. Sang Matriarch secara khusus memilihnya kali ini, mengatakan hanya wanita yang begitu lembut dan rapi bisa mengendalikanmu. Mengendalikan APA? Aura kekerasanku? Niat membunuhku? Dia di sini. Begitu lemah. Apakah dia tidak takut aku akan menghancurkannya hanya dengan berbalik? Saya dengar bahwa sebulan lalu, dia dikirim ke penjara jurang, karena kencan buta, bahwa dia dibebaskan. Dia juga pergi ke penjara jurang? Tempat itu penuh psikopat dan orang mesum, yang kuat bertahan hidup, bahkan aku hampir mati di sana. Dia tinggal di sana selama sebulan. Dan benar-benar keluar tanpa luka. Ayo pergi. Apa yang bisa mengendalikanku tidak pernah seperti ini. Wanita yang tampak lemah. Wanita yang kuinginkan adalah yang duduk di tahta penjara jurang. Dia. Tolong. Tolong, tolong, tolong. Lemah sekali. Saya. Calon istri. Anda Tuan Lu. Kalau begitu di masa depan, saya akan berusaha tidak pingsan. Begitu ingin menikahiku? Tentu saja, aku ingin menikahi kau, alat terbaik dalam jalan balas dendamku, Liam. Baiklah. Kalau begitu, tidurlah denganku malam ini. Apa yang kita lakukan? Haruskah kita beritahu matriark setiap wanita yang Tuan Lu bawa untuk kencan buta, hari berikutnya jadi gila, atau mengancam bunuh diri? Kau berani? Baiklah. Kau tunangan. Saya akan menuruti Anda. Beritahu nenekku dan pamannya. Jika dia tak berani tidur denganku, jangan harap bisa menikahiku. Domba kecil tak berdaya keluarga Wen. Sangat nekat, berani kencan buta denganku. Apa dia tidak tahu konsekuensinya? Saya tahu. Para wanita muda yang kencan buta. Satu jadi gila. Dan yang lain kembali dan bunuh diri. Apa kau benar-benar tidak takut? Apakah wanita ini patuh atau aneh? Dia tidak akan melawan apapun yang orang lain lakukan padanya. Liam, memang bertahun-tahun di penjara abis mengubahmu menjadi monster seperti. Kau tidak takut apapun yang mungkin kulakukan padamu? Tuan Lu, aku menikahi kau adalah tuan. Ini moto putri-putri keluarga Wen. Putuskan pertunangan besok, angguk. Kalau begitu aku akan melepaskan. Tuan Lu, saya tidak bisa memutuskan pertunangan. Angguk. Menggagak. Tuan Lu, jika aku tak bisa menikahi, aku akan dikirim ke Tuan setiap 3 bulan.
Dia menyiksa wanita sampai mati. Daripada disiksa 3 bulan hingga mati, aku lebih baik kau bunuh aku sekarang. Kau benar-benar tak takut mati? Keluarga Wen adalah seorang penjahat, tapi mereka punya satu yang gadis baik. Tetaplah di sisiku. Jangan menyesal. Senyumnya juga seperti ini. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membunuhmu. Nyanyikan aku tidur. Menidurkannya. Sampai tidur? Apakah Liam insomnia parah? Langit gelap menggantung rendah. Lena, keluarga Wen akan segera menjemput. Tapi aku sudah sekarat. Jika kau bisa keluar, kau harus hidup dengan baik. Mulai sekarang, Arya Fen adalah Lena Wen. Keluarga Wen menyiksa kakakku sampai mati. Aku harus membalas itu. Liam, bahkan jika kau sulit, aku harus tetap di sisi. Jadi dia memperlakukanku seperti hewan peliharaan. Matriar, Nona Wen ada di sini. Lena, Kemari. Ayo, ayo. Duduk, duduk, duduk. Saya dengar Sean bilang, Liam membuatmu menginap semalam. Kutiraku. Lena. Dia menyukaimu. Dia akhirnya menyukai seseorang. Tapi dia kasar sekali pada. Dia mencekiku, merobek baju, mengacungkan pisau, mengancam membunuh. Dan itu disebut menyukai seseorang. Caranya mengungkapkan cinta memang berbeda dari yang lain. Berbeda? Saat dia kecil, dia menyukai boneka. Suatu hari, boneka itu hilang. Seluruh keluarga mengirim orang banyak untuk cari. Mereka menemukannya, tapi dia memotongnya. Memotongnya? Diatersenium dan Bercatapadacu. Lia? Sekarang tidak akan hilang lagi. Jika kuamil. Maka keluarga lu akan punya pewaris. Tapi tidak terjadi apapun di antara kita semalam. Dia berbeda denganmu. Aku bisa merasakannya. Wanita lain. Pernah menginap dengannya. Sudah larut sekarang. Kami akan kembali dulu. Nona Wen, Tuan Lu berkata, kau tidak mendengarkannya dengan baik semalam. Dia sangat tidak senang. Dia ingin kau di kamar hari ini dan merenung dengan benar. Baiklah. Aku tidak benar-benar menikahimu untuk jadi istri penurut. Kau mau main permainan penawanan kejam denganku, keamanan keluarga lu, dibanding penjara abis. Arya, Liam benar-benar terlalu berbahaya. Sebulan yang lalu, keluarga lu heni ala konglomerat tingkat 2. Liam hanya butuh 1 malam, membuat para pemimpin konglomerat teratas tunduk padanya. Jika kau ingin balas dendam, kami punya banyak cara. Mengapa kau harus bergantung pada Liam? Cara-cara kami itu tidak terkendali di penjara abis. Tapi di tempat yang punya tidak bisa digunakan. Lagi pula, aku tak bisa ambil risiko kebebasanmu yang susah payah didapat. Kau adalah tahanan nomor 1. Sang pencabut nyawa Siwan, Arya Fen, kan?
Kumohon padamu. Tolong selamatkan aku. Inilah sang pencabut nyawa Siwan, Arya, bukan orang yang bisa diminta tolong sembarangan. Kalian semua, keluar. Kau adalah kakak. Ibu selalu memberitahu, aku punya saudari lain yang hidup normal. Jauh dari keluarga Wen. Aku tak menyangka. Kau juga menderita di keluarga Fen. Kau dikirim ke sini saat 10 tahun. Kukira keluarga yang meninggalkan hidup begitu enak. Ternyata keluarga Wen tempatku lahir juga neraka. Kau dan aku, jalan berbeda membawa kita ke tempat yang sama. Hebat mereka. Semuanya anjing-anjing liar. Selama aku bereskan liar, selama aku berurusan dengan liar, mereka semua hanyalah semut di tangan. Arya. Baru-baru ini di Penjara Jurang. Masih ada orang yang menyelidikimu gencar. Pergi sana. Tempat ini sedang dibersihkan. Siapa bosnya? Akulah. Oh tidak. Bagaimana dia bisa di sini? Dia. Tuan Lu. Dia bukan. Kalau kukatakan dia adalah, maka dia adalah. Semua orang di sini, termasuk kalian, segera keluar. Liam datang ke klub malam. Dia sering datang mencari wanita. Syukurlah riasanku cukup tebal. Dia seharusnya tidak mengenali. Berapa harganya? Oh tidak. Tuan. Saya tidak tersedia. Bayiku masih di rumah. Menunggu untuk diberi makan. Orang sepertimu. Apa kau bisa memberinya makan? Ku kasih kau kesempatan lagi. Ya. Aku bebas. Lalu bagaimana dengan anaknya? Biarkan ayahnya yang memberi. Duduk. Dalam pekerjaanmu, orang sepertimu, apa kau bisa dapat uang? HM? Tuan Lu. Pelayan keluarga Fen, Tuan Reed. Aku sungguh tidak. Di mana Arya? Yang mencariku dari penjara abis. Orang yang mencariku dari penjara jurang. Itu Liam. Sudah lupa kan? Ayo. Menarila untuk pelayan Reed. Kenapa Liam mencariku? Mungkinkah karena apa yang terjadi di penjara jurang? Dia ingin balas dendam padaku? Akan kukasih tahu segalanya. Bicaralah. Setelah keluarga Fen mengadopsi Arya, banyak hal mengerikan terjadi. Nona muda kami tidur sambil berjalan dan menggigit anjing peliharaannya sampai mati. Minum darah. Dia tidak ingat apapun. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa tentang Arya. Saat Arya berumur 10 tahun, keluarga Fen mengirimnya ke penjara jurang. Sekarang, dia seharusnya sudah lama mati, kan? Maksudmu, nona mudamu agak aneh? Itu roh jahil yang merasuki tubuh Arya. Arya yang melakukannya. Kau memaksanya, gadis 10 tahun, berperilaku seperti itu padamu. Bukankah kau merenungkan apa yang kau lakukan padanya?
Sepertinya. Tuan Reed, Anda tidak mau bicara, ya? Saya akan bicara, akan kukasih tahu segalanya. Arya, awalnya, dibesarkan untuk nona muda kami, Vivian, untuk memberinya darah. Minum darah? Apa maksudmu? Nona muda kami sakit. Tuan Bai berkata, sekali seminggu, dia harus minum darah gadis seusianya. Keluarga Fen mengadopsi seorang gadis. Khusus untuk pengambilan darah paksa. Itulah Arya. 1 mangkok seminggu? Ya. Dari umur 5 sampai 10 tahun. Sampai dia dikirim ke penjara jurang. Kalau begitu kau bisa sediakan semangkuk darah juga. Bayar kulihat. 1 mangkok seminggu. Berapa banyak itu? Tuan Lu. Tuan Lu. Seseorang akan mati. Bagaimana bisa? Gadis 5 tahun tidak mati. Bagaimana mungkin kau mati? Kenapa aku merasa? Tuan Lu. Tuan Lu. Suara itu terasa begitu akrab. Aduh, sakit sekali. Aku benar-benar sakit. Aku akan nurut. Aku akan nurut. Nona Fan. Inilah yang kau dapat karena patuh. Nanti. Dia masuk penjara, Bes. Apa kau tak penasaran apa yang terjadi padanya? Tidak. Aku tidak tak. Tidak. Tak ada yang peduli. Seorang gadis 5 tahun baik-baik saja. Sedangkan kau, pria dewasa, hanya tebaring begitu, tidak berguna. Bawa dia ke rumah sakit. Jangan sampai orang lain berpikir, kita tuan rumah yang buruk. Tuan Lu, bagaimana dengan istrimu? Bermainlah dengannya beberapa hari, lalu bunuh dia. Apa? Dia ingin membunuh. Haruskah aku membunuhnya dulu, atau haruskah aku kabur saja? Namun, jika aku belum lelah bermain, dan dia berani kabur, maka aku akan menjadikannya spesimen, dan menaruhnya di kamarku. Spesimen telanjang. Ayo pergi, waktunya pulang lihat kejutan apa yang dia siapkan. Kau buru-buru. Ya. Bayiku menungguku di rumah. Aku harus menyusul. Pergilah. Kalau tidak, jika suamimu tak melihatmu, kau akan dihajar. Tak usah buru-buru. Domba kecil tak berdosa dari keluarga Wen. Aku ingin melihat trik semacam apa yang sebenarnya kau sembunyikan. Waktu habis, bawa aku kembali segera. Jangan khawatir, Arya. Aku lebih cepat dari siapapun. Jalankan. Betapa menyedihkan. Ini yang kau pikirkan, agar aku tidur? APA. Kau coba buatku lelah sampai tertidur? Pinggang yang ramping sekali. Kau tidak takut jika aku beraksi? Aku akan menghancurkanmu? Kalau Lena yang asli, dengan ketahanan yang kau tunjukkan dulu di Abyss Prison, kau pasti bisa menghancurkannya. Selamat Tuan Lu bisa tidur, itu yang terpenting. Nenekku berkunjung hari ini. Apa katanya padamu? Nenek cepat punya pewaris untuk keluarga Lu. Baiklah. Kau ingin punya anak dariku?
Mari kita lihat apa kau bisa mendapatkannya. Kemari. Lakukan sendiri. Psikopat. Hanya itu? Cuma ini tidak memuaskan. Anak baik, jangan bergerak. Aku membantu. Kenapa? Gerakan Lena mirip sekali dengannya. Kamu harus melakukannya sendiri. Berusahalah. Ini pertama kalinya. Jangan kecewakan aku. Kaukah itu? Tuan Lu. Pelan-pelan. Aku takut sakit. Kau mau mengandung anakku? Kau tidak pantas. Kemarilah dan tidurkan aku. Jika kau berani tidur sebelum aku, kau tak akan pernah membuka matamu lagi. Langit gelap tergantung rendah. Bintang terang mengikutinya. Aku yakin benar. Sifat Lia, dia tak suka dipaksa. Semakin Bunda Lu mendesaknya dan mencoba membuatnya sekamar dengan, semakin dia menolak. Kalau tidak, jika dia tahu aku bukan perawan, itu akan merepotkan. Ada 120 kamera di seluruh villa, dan tak satu pun dari mereka menangkap bagaimana Nona Wen berhasil kabur. Satu-satunya tempat yang mungkin di sini. Melihat lingkar kepala Nona Wen, dia seharusnya bisa menerobos. Maksudmu, dia tak hanya menghindar semua titik buta kamera pengawas yang tak kentara, tapi juga meliukan tubuhnya begitu dan kabur? Gadis Wen yang anggun. Seorang gadis pemalu dari keluarga Wen memiliki kemampuan ini? Mungkinkah Nona Wen mempelajarinya di penjara jurang? Sebulan tidak kakap. Aku memintamu untuk menyelidiki hubungan apa yang dia miliki dengan Arya. Bagaimana penyelidikannya? Semua sumber mengatakan bahwa saat Nona Wen tiba di sana, Arya sudah sangat sakit hingga tidak menemui siapapun. Mereka berdua tidak pernah melakukan kontak. Sakit parah? Jadi Arya, dia. Saya menerima konfirmasi pasti. Arya sudah meninggal. Lanjutkan penyelidikan. Aku ingin dia kembali, hidup atau mati. Sejak keluarga Lu berkuasa, Tuan Lu telah menyelidiki Arya 3 kali sudah. Apakah dia terlalu cinta? Atau terlalu membenci? Kau belum tidur dengan Lena? Keluarga Wen sudah mencari calon lain untuknya. Ini undangan makan malam keluarga Wen. Dia setuju? Dia tidak punya pilihan. Tuan Lu, jika kamu tidak menemukan pelamar lain hari ini, dan Liam mengirimu kembali, maka kau harus nikahi Tuan Su. Ini kesempatan terakhir. Raih itu. Ini putri ke-9 keluarga Wen, yang selalu disembunyikan. Tuan Lu, perlukah kita beri keluarga Wen peringatan? Tidak perlu. Nikmati saja pertunjukannya.
Keluarga Wen selalu berencana menjual putri. Ini takdir ironis bagiku. Setelah 10 tahun makan makanan penjara, mendapatkan makanan layak darinya. Ini juga pahala karma. Minarik. Lena. Ini semua info tentang keluarga Wen. Arya, kau harus hati-hati pada Bella. Dia putri ke-12 dari keluarga Wen. Dia terobsesi dengan Liam, tapi Ibu Lu menganggapnya terlalu licik dan menolak perjodohan. Sekarang kau menggantikan Lena. Dan menjadi tunangannya, dia pasti akan mengincarmu. Ku dengar kau baru saja menikah, dan kini kau dikirim kembali. Ingin dijual tapi tak bisa. Bangga jadi barang dagangan Bella. Kita semua ikan di talenan. Kenapa sebagian ikan menganggap dirinya lebih mulia daripada yang lain? Dia masih punya wajah yang memelas itu. Tapi kenapa aura? Dia terasa berubah total? Lena biasanya tak pernah berani membangkang padaku. Lena, kita ini keluarga. Jangan terlalu waspada. Aku tak bermaksud jahat. Aku cuma pengen kasih kejutan Lena. Lena, jangan berani bergerak. Kalau tidak, semua orang di lingkaran, kita bakal kau lari telanjang di balai jamuan. Kekanakan, siapa yang belum pernah telanjang di penjara abis? Aduh, apa ini? Lena. Si tua mesum yang mengincar Lena, Vincent Su. Lena, Nick Matilda. Rupanya Bella menungguku di sini. Tuan Su. Lena. Cantiknya. Jika dia menangis, dia pasti akan semakin cantik. Anda sedang dalam masalah, kan? Bagaimana kalau ku bawa kau ganti baju? Siapa orang tua ini? ITU Vincent Su. Yang keluarga Wen paksa Lena nikahi. Pria yang terkenal jahat karena membuat istri-istrinya tewas demi bersenang-senang. Tidak perlu. Lihat, tidak ada kamera di sini. Jika kau tiba-tiba menghilang, takkan ada yang tahu. Sungguh tidak aman, bukan? Kalau begitu. Terima kasih, Tuan Su. Jadilah gadis baik dan dengarkan. Saat Vincent Su bermain, orang seringkali tewas. Jika Nona Wen jatuh ke tangannya, dia mungkin akan menderita. Menurutmu, haruskah kita? Kelihatankah aku punya simpati? Ayo pergi. Mainan yang ternoda. Tuan Su, apa yang sedang kau lakukan? Sayang kecilku. Tidak bisakah kau melihatnya? Tentu saja, aku akan melakukan sesukaku padamu. Aku ingat suite di klub ini. Semuanya punya kamera tersembunyi. Beri aku rekaman itu. Hahaha. Tuan Su, tolong jangan pukul aku. Bisakah kau tidak memukulku? Aku takut sakit. Tidak, aku tak bisa. Hanya saat sakit kau akan menjerit dan menangis. Dan aku suka mendengar dan melihat itu. Sayang kecilku. Sebentar Lagi, tu le passes mieux à Bajumu. Tapi Jean-Gant acute. Meskipun akan sangat sakit, kau harus belajar menikmatinya. Ambil kartu kamar. Kartu kamar yang mana? Tuan Lu. Apa yang akan kamu lakukan? Tuan Su. Tentu saja, aku akan seenaknya pada. Acute a eu Acusala. Tolong, lepaskan aku. Aduh,
Aduh, aduh. Tuan Su, kamulah yang mengatakannya. Meskipun sangat menyakitkan, kau harus belajar menikmatinya. Tolong, lepaskan aku. Jangan terlalu cemas, Tuan Su. Ada sesuatu yang tak perlu di tubuhmu. Tidak cantik. Biar ku bantu. Potong saja. Sialan. Gadis penyerit yang dibesarkan keluargawan. Dia cukup liar, bukan? Ini. Vincent Su sialan itu melakukan hal seperti itu dan dia bahkan tidak tahu menghapus rekaman CCTV. Tunanganku yang ini. Dia selalu membuatku terkejut. Bagaimana kalau kita batalkan pertunangan dengannya? Dan biarkan saja dia kembali. Tidak perlu. Sebenarnya aku cukup penasaran berapa lama dia bisa berpura-pura. Jika kita mengusirnya, akan ada yang lain. Cari tahu siapa di baliknya. Dan selesaikan masalah ini selamanya. Siapapun yang berani bersekongkol melawanku, akan kubuat mereka sadar betapa menyedihkan akhir hidup mereka. Tolong, tolong, tolong aku. Tolong. Tolong. Bagaimana mungkin dia? Dia melihat aku melakukannya. Tak apa. Aku pura-pura saja dulu. Tuan Lu, aku takut. Tolong. Apa yang terjadi? Aku juga tidak. Pakaianku robek. Tuan Su berkata, dia akan naik dan membantuku ganti. Tapi begitu dia naik, Tuan Su bertingkah seperti kesurupan. Tiba-tiba dia berubah menjadi kondisi seperti ini. Bohong keluar begitu saja. Mulutnya itu. Aku ragu semua ucapannya benar. Kau terluka? Itu semua darahnya. Tuan Su, apa yang dia katakan benar? Tidak. Tuan Su, bilangnya. Katakan saja ya. Dan aku akan segera mengirimmu ke rumah sakit. Dalam kondisimu, kau tak bisa menunda. Persis seperti yang Nona Wen katakan. Kerja bagus. Apa maksudmu? Tuan Lu. Bagaimana dengannya? Tuan Su. Tampaknya menikmati perasaan ini. Jadi biarkan jadi sini dan menikmatinya sebentar. Tuan Su. Tampaknya sangat menikmati perasaan ini. Jadi biarkan jadi sini dan menikmatinya sejenak. Tuan Lu. Tidak, tidak, tidak. Tuan Lu. Tuan. Lina. Begitu Tuan Lu tahu bahwa Vincent Su menghancurkanmu, posisi Nyonya Lu akan tetap jadi milikku. Terima kasih. Tuan Lu, apakah Anda akan mengusirku lagi? Kau lihat hari ini. Keluarga Wen yang mengatur. Mereka semua seperti pria jelek seperti Vincent Su. Kau yang paling tampan. Kau suka itu? Aku suka. Sikap macam apa itu? Tuan Lu, apa yang kau katakan padaku hari ini? Kau melakukannya dengan baik. Bukankah kau bilang kau suka aku dan ingin menikahiku? Mulai sekarang, panggil aku suami. Sepertinya dia tidak melihat gerakan. Liam tidak akan. Bagaimana bisa tiba-tiba langsung ke adegan ranjang? Tidak, aku tidak bisa membiarkannya tahu bahwa aku bukan perawat. Tuan Lu, bukankah kau bilang aku tidak pantas punya anakmu? Usaha yang bagus. Pak Lu, apa yang sedang kau lakukan? Aku tak pernah rugi berbisnis. Jika kau ingin tetap hidup bersamaku, aku perlu imbalance. Sesuatu yang kuinginkan, kan? Pak Lu, tidak percaya kalau aku menyukaimu? SSSD. Mulai sekarang, aku bertanya, kau menjawab. Jika jawabmu tidak memuaskanku, aku akan tekan tombolnya. Paham?
Poligraf ini sangat akurat. Saya sarankan jujur saja. Jika dia berbohong, dia akan tetap di sini dan takkan pernah pergi. Sebenarnya ini jenis yang dipakai di penjara abis. Sialan. Aku tak bisa berbohong. Jika ketahuan, aku akan dalam masalah. Kali ini, aku benar-benar bertemu lawan sepadan. Dimulai sekarang. Apa tujuan tetap di sisiku? Aku tak bisa hidup sendiri. Tuan Lu, berada di sisimu adalah satu-satunya kesempatan. Untuk bertahan hidup, orang kuat, seperti aku dan Arya, dan yang lemah sepertinya, kita semua punya tujuan yang sama. Apa yang kukatakan memang benar. Berada di sisi Lia adalah satu-satunya kesempatanku untuk balas dendam. Hanya melalui balas dendam, aku punya motivasi untuk hidup. Apakah kau benar-benar Lena, putri keluarga Wen? Tuan Lu, mengapa Anda bertanya? Tentu saja aku putri keluarga Wen. Siapa lagi aku ini? Apakah kau putri kandung keluarga Wen? Jawab aku, ya atau tidak. Ya. Apa yang kuharapkan? Apa yang dicurigai Lia? Mengapa dia begitu peduli tentang identitasku? Satu pertanyaan terakhir. Apakah kau mencintai-ku? Tidak. Ternyata dia punya perasaan padaku. Istriku. Kau berbohong. Tuan Lu, sejak kecil, aku bagai burung terkekang keluarga Wen. Berapa banyak aku makan, pakaian apa yang ku kenakan, bahkan lekuk senyum, dan setiap gerakan, semua ditentukan oleh mereka. Kau satu-satunya hal yang ku perjuangkan, aku sangat menghargainya. Jadi begitu, keluarga Lu mengutamakan yang terkuat. Mereka memperlakukan kami anak-anak seperti hewan dalam pertarungan gladiator. Kapan ada yang pernah peduli tentang pilihanku? Apa bedanya kita? Liam dan Lena, pada dasarnya, tidak ada beda. Aku bertaruh. Bertaruh dia akan mengerti. Percaya kebohongan rumit yang kubuat untuknya. Bertaruh bahwa dia, seperti Lena dan aku, masih memiliki kerinduan akan kasih sayang tulus. Jika kau berbohong, kau harus dihukum. Kalau kamu bohong, kamu harus dihukum. Itulah aturannya. Hanya dengan aturanmu sendiri, kau terhindar dari kekalahan. Liam, kamu tidak boleh menggender. Ternyata aku bertemu seseorang yang lebih keras kepala dari. Sekarang aku dalam masalah. Psikopat ini serius. Ini hukumanmu, hukuman karena tak pantas. Ingat itu? Aku hanya milik Arya, tak ada yang pantas selain dirinya. Penkan. Masuk mobil dan pergi ke rumah sakit sendiri. Jangan harap aku menggendongmu lagi, dan jangan biarkan pria lain menyentuhmu. Aku punya standarku. Pria itu, Lia, tak punya hati sedikit pun. Bukankah sudah kubilang atur arusnya ke pengaturan terendah? Bagaimana dia pingsan? Kabelnya sudah usang. Pengaturan intensitasnya malfungsi. Ke rumah sakit, tancap gas. Penkan. Tuan Lu, aku tidak akan mati. Jangan khawatir. Siapa yang khawatir? Kamu tidak boleh tidur. Aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan tidur. Apa-apaan ini? Ini pertama kalinya aku melihat Tuan Lu begitu khawatir pada seseorang. Apakah dia akan mati? Liam masih peduli aku hidup atau mati. Kau ingin kubilang dia akan mati, atau tidak? Sialan, mengapa aku tidak bisa menahan diri membawanya ke rumah sakit? Mengapa aku tak bisa menjawab pertanyaan Ethan? APA, kau ragu-ragu kadang-kadang? Wanita cantik sulit ditolak, ya? Aku ada urusan lain. Aku pergi.
Dia tahu aku bicara begini dan tahu berarti kau baik-baik saja. Itu sebabnya dia pergi. Yang gan salahkan dia. Dia punya seseorang yang dia suka. Oh, begitu. Pantas saja dia selalu bilang aku tak pantas. Maksudnya, selain orang yang dia suka, tak ada yang lain pantas. Lalu mengapa dia tidak menikahi orang yang dia suka? Dia sudah meninggal. Jadi kecenderungan psikopat Lia berasal dari cinta yang tersiksa? Dia hampir menyedihkan. Tanda vitalmu baik. Tidak ada yang serius. Namun, Anda mau tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi? Kau sebenarnya cukup baik. Terima kasih, Dr. Hayes. Tapi aku tidak bisa menipu Tuan Lu. Bisakah Anda mengantarku kembali? Gadis yang sangat penurut. Liam, kau benar-benar menyebalkan. Bercanda, aku tidak kembali. Arya. Malam ini pesta pangeran, ulang tahun Preston Fu. Vivian Fan, sebagai bintang populer, diundang. Bisa dapat undangan? Ini acara pribadi Preston Fu, sulit untuk masuk. Liam sudah kembali. Bukan dia jam segini. Mungkin Nyonya Lu mendesak soal anak lagi. Biar aku yang urus dia. Lena, perbuatanku dulu salah. Aku datang hari ini untuk minta maaf. Malam ini, pesta ulang tahun pangeran. Dia dan Tuan Lu berteman sejak kecil. Jika kau dekat dengannya, lebih mudah dekati Liam. Liam akan datang juga? Kudengar dia ada rapat penting malam ini. Jadi mungkin tak bisa datang. Tentu saja Liam akan datang. Lena, setelah malam ini, aku akan buat dia jijik padaku. Terima kasih kalau begitu, Bella. Sama-sama, Lena. Sampai jumpa nanti malam. Benar-benar tepat waktu persis yang kubutuhkan. Tuan Lu, maaf, aku tak bermaksud begitu. Liam paling benci wanita. Kau masih berani mendekatinya? Pergi sana. Sudah dengar, Bella Wen, sosialita keluarga Wen. Telesayakin kejutan malam ini. Apa serunya? Kakaknya sendiri, saudari kandungnya, Lena. Denga-denga, hubungan mereka tidak pernah baik. Lena ada di sini. Gadis yang manis sekali. Dia akhirnya jadi simpanan orang. Terlalu cantik adalah dosa di keluarga Wen. Kenapa jadi simpanan? Tak ada yang tahu siapa pria itu, dan dia tidak mau mengakuinya. Bahkan jika dia bukan simpanan, dia akan dibuang cepat atau lambat. Setelah Lena hadir di jamuan keluarga Wen, banyak orang bertanya tentangnya. Mereka tertarik padanya. Banyak yang ingin bermain dengannya nanti. Aku yakin. Ada APA Liam, kau tertarik padanya? Ku bantu kau mendapatkannya. Lena, kenapakah hadir jamuan ulang tahun pangeran? Bagaimana jika orang di rumah tahu dan merah? Mungkinkah yang di rumah tidak mau lagi? Jadi kau mencari orang baru? Aku tahu kau akan membuat masalah lagi. Suamiku sangat murah hati. Kakakku mengundangku ke sini hari ini. Bukankah untuk minta maaf padaku? Dasar bodoh. Bagaimana mulutnya jadi secepat ini? Bodoh. Apa kau benar-benar berpikir aku datang ke sini untuk minta maaf? Lena, lama tak jumpa. Aku sangat merindukanmu. Kakak. Kau harus hati-hati dengan kakak keempat. Dia benar-benar psikopat. Lena, apakah kau tidur dengan Liam? Bagaimana rasanya? Para penjahat di penjara abis. Memperkosamu? Seru, bukan? Wah. Jadi ini rencana Bella. Sudah lama ku dengar, putra keempat keluarga Wen ini selalu punya niat bengkok terhadap saudari kandungnya, Lena. Keluarga Wen memang tahu cara bermain. Sialan, sangat menegangkan. Kakak, jangan begitu. Aku adik perempuan. Adikku sayang.
Liam, dia belum mengungkap identitasmu. Suatu hari, kau mungkin dikembalikan. Nanti, kau akan bersama pria lain. Kenapa kau tidak menemaniku sebentar? Kau tak akan rugi apa-apa, kan? Kakak, jangan begitu. Jika kabar ini tersebar, akan sangat memalukan. Apa masalahnya? Hanya bersenang-senang. Nanti, semua orang bilang kau menggodaku. Sedangkan aku, semua orang akan sangat iri. Lena can mendapat masalah malam ini. Mungkin. Bukan Lena yang akan bermasalah, tapi kakak keempatnya. Bagaimana bisa? Wanita itu sangat lemah. Dia akan jatuh diterpa angin. Bagaimana bisa dia melawan kakak keempat Wen? Tuan Lu, bisakah kau membantuku? Gadis baik ini, apakah dia tak kenal takut atau naif? Berani sekali melawan pada Liam. Bodoh. Bagaimana Tuan Lu bisa menolongmu? Selalu berpura-pura. Jika kau mau bantuan dariku, apa kau sanggup bayar harganya? Liam tak pernah ikut campur urusan orang. Apa dia? Harga apa? Lepaskan gaunmu di sini. Hiburlah semua orang. Jika aku terhibur, aku akan membantumu. Kau tak tahu tempatmu. Kau pantas dihina begini. Liam, gadis seperti ini, di depan semua orang, bukankah itu berlebihan? APA, kau tertarik padanya? Aku ingin melihat sejauh mana dia bisa terus berakting. Baiklah. Kalau begitu, mari mulai. Dia benar-benar berani. Kakak. Kamu memang luar biasa. Taruhan adalah taruhan. Tuan Lu, aku tahu aku salah. Aku akan pergi dari sini. Minta maaf padanya. Lena, aku salah. Maafkan aku. Nah, apakah kamu puas dengan permintaan maafnya? Vivian, adikku tersayang. Sudah 10 tahun. Aku tak menyangka kau akan datang sendiri. Preston, ku dengar skandal Vivian Fen ada di mana-mana. Mereka bilang dia busuk sampai ke akar. Dia membuli Arya, adik angkatnya, sejak 10. Hidengor, Arya menghilang, tak tahu hidup atau mati. Dan dia masih berani mengundangnya. Keluarga Fen menghabiskan banyak uang untuk mengundangnya bernyanyi. Saya akan dapat jutaan tanpa kerja. Itu rezeki nomplok. Apakah dia selalu begini di balik layar? Aku bahkan belum bergerak. Adakah orang lain yang membenci Vivian sepertiku? Tidak mungkin. Liam, bukan? Sean cukup efisien. Kerjanya bagus. Baiklah. Tuan Lu, ini seharusnya cukup. Aku perlu berganti pakaian. Dengan siaran pers tentang undangan ke pesta ulang tahun Sang Pangeran, kita pasti bisa meredam opini publik soal Arya. Lalu, setelah acara baru dirilis dan kita promosikan dengan baik, popularitasku akan lebih tinggi lagi. Siapapun yang mencoba menggangguku, tidak akan pernah berhasil. Siapa kamu? Nona Fen. Lama tidak bertemu. 10 tahun. Tuan Lu. Aura kekerasan. Apa saja kelakuanmu lagi? Aduh, tolong. Vivian Fen, dia, bagaimana dia bisa begini? Arya kembali. Arya kembali. Arya kembali. Kau lihat Arya? Arya kembali. Arya kembali. Dia kembali untuk balas dendam padaku. Ini ulahmu. Kok bisa begitu? Tuan Lu. Aku pingsan kalau lihat darah. Kau tahu itu. Masa?
Tuan Lu, aku sungguh tak melakukannya. Aku beri kau satu kesempatan lagi, katakan padaku. Mengapa kau incar Vivian Fan? Apa hubunganmu dengan Arya? Di mana dia? Tuan Lu, aku hanya pergi berganti pakaian. Aku juga tidak tahu. Saat kau kembali, aku mencium aura kekerasan. Aura kekerasan yang sangat kuat. Vivian Fan mengalami pendarahan paksa. Kau satu-satunya yang hadir. Kau tercium bau itu. Jangan bilang, itu hanya kebetulan. Hidung Liam seperti apa? Aku mencuci tangan 3. Paling lama 5 menit. Lalu air akan sepenuhnya menenggelamkanmu. Ini 5 menit terakhir. Jika kau masih berbohong. Tuan Lu, apakah kau akan membunuhku? Mana dia? Sudah kubilang sebelumnya, jika kau ingin hidup dengan aturanku, kau harus memberiku apa yang kuinginkan. Jangan menebak-nebak kalau aku dia. Dia benar-benar akan membunuh. Aku tak suka mendengar rinting kesakitan. Sekarang, nyanyikan lagu untukku. Baiklah. Anggap saja. Sebagai hadiah perpisahan untukmu. Langit yang gelap. Satu menit lagi. Jangan buang waktu lagi memikirkan cara menipuku. Katakan, di mana Arya? Mengapa Lia bersikeras mencari Arya? Insiden itu, apakah itu benar-benar cukup membuatnya bertindak sejauh ini? Akan ku beritahu. Di mana Arya? Arya, dia sungguh mati. Apa maksudmu pendarahan yang dipaksakan? Pada Vivian bukan dilakukan oleh Arya? Jika Liam pikir Arya masih hidup, dia akhirnya akan menemukanku. Tuan Lu, bukankah kau sudah tahu? Aku yang melakukannya. Kenapa? Di penjara abis. Arya menyelamatkan. Sebagai gantinya, aku melakukannya untuknya. Untuk membalas dendam pada keluarga Fan. Bagaimana rupanya kalau begitu? Dia terlihat. Dia tidak terlalu cantik. Ku beri kau satu kesempatan lagi. Aku beri satu kesempatan lagi. Masih tidak mau bicara? Kalau begitu aku pergi. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa dia selalu memakai topeng rusa. Dia tidak berbohong. Mungkinkah Arya benar-benar? Tuan, kenapa? Aku tidak bohong. Saat otak kekurangan oksigen lebih dari 45 detik, korteks prefrontal adalah yang pertama gagal. Itulah bagian yang bertanggung jawab berbohong. Saat kau hampir tenggelam, aku akan bertanya lagi. Setelah aku habiskan rokok ini, lalu keluarkan dia. Dia sepertinya sudah berhenti bernapas. Bagaimana mungkin? Coba lihat sini. Lina, jangan mati. Lina, bangun, Lina. Jangan mati, jangan mati. Aku hanya ingin menakutimu. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kau dengar aku?
Tuan Lu, aku sungguh tidak berbohong. Ke rumah sakit. Kalau kau tidak suka dia, batalkan saya pertunangan. Kenapa menyiksa gadis malang itu? Apa aku tidak ingin membatalkannya? Dialah yang tidak mau. Oh, apakah pikirannya sepenting itu? Sikapmu manis sekali. Mau mati. Aku malas berdebat denganmu. Dia akan pulih setelah 3 hari istirahat. Nanti akan kuantar kembali padamu. Tidak perlu. Aku akan menjemputnya sendiri. Jauhi dia. Baiklah, aku pergi kalau begitu. Tuan Lu. Setelah insiden klub, opini publik tentang Vivian runtuh total. Ronan, untuk menghiburnya, menyewa orang untuk ritual pengusiran setan. Menghiburnya? Siapa yang akan menghibur Arya? Mau pengusiran setan? Kirim Sireng Ali ke keluarga Fan. Biarkan mereka benar-benar mengerti dosa-dosa mereka sendiri. Juga, kirim Bella dan Wen yang ke ruang interogasi. Apapun yang perlu, jangan menahan diri. Orang-orangku. Hanya aku yang boleh mengganggu mereka. Kamu sudah bangun. Aku minta seseorang kirim makanan bergizi. Liam yang menyiapkannya. Terima kasih. Liam tidak bermaksud begitu. Dia tidak mau menyakitimu. Dr. Hayes. Seberapa dekat Anda dengan Liam? Dia pasien lama saya. Semua hal yang dilakukannya padamu, dia mengalaminya sendiri. Siapa yang berani melakukannya padanya? Secara psikologis, cara seseorang menangani hubungan intim seringkali berasal dari pengalaman masa kecil mereka. Jadi, apa pendapatmu? Kenapa Anda dikirim ke penjara abis? Tradisi keluarga saya. Tradisi? Hanya dengan bertahan dan keluar dari sana, aku bisa merebut kembali apa yang menjadi hakku. Masa kecil Liam. Masa kecil Liam. Apa sebenarnya yang dia alami? Ayah Liam punya 4 anak laki-laki. Sejak usia muda, ia membuat mereka bersaing. Hanya yang menang diperlakukan seperti manusia. Yang lain semua dihukum. Sengatan listrik, penyiksaan air. Dia mengalami semua itu sendiri. Saat aku bertemu dengannya, dia sudah sakit parah. Dia menderita paranoia parah. Dan PTSD. Dia hanya bisa normal dengan obat. Begitu dia berhenti, dia seperti binatang buas terluka yang sekarat. Ingin membunuh siapa saja yang dilihatnya. Tuan Lu, minum obatmu. Dua, tiga, empat. Kurasa jika menyangkut masa kecil kejam, tidak ada yang namanya terburuk. Hanya lebih buruk. Liam mungkin terlihat kejam. Tapi setiap kali dia kehilangan kendali dan berlebihan, dia menyalahkan diri sendiri sampai sakit, mengembangkan kecenderungan merusak diri. 6, 7. Lena begitu baik, begitu polos. Bagaimana bisa kau lakukan hal seperti itu padanya? Liam, kau bersalah. Bahkan aku tak tahu bagaimana dia bisa bertahan. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Sampah menjijikan ini. Meski harus kubawa mereka bersama, takkan kubiarkan mereka menang. Meski aku harus mati. Hentikan.
Dia di bawah lindunganku. Pergi kalian semua. Dia sudah lama tak kambuh. Dia sangat terprovokasi hari ini. Kamu sendiri cukup kejam. Kalau begitu, apakah ini terkait Arya? Sebut saja Arya. Dia jadi seperti anjing gila. Aku benar-benar tak tahu apa Arya lakukan padanya. Dan aku tak tahu, wanita seperti apa dia sebenarnya. Membuat Liam begitu terobsesi. Liam, begitu membenciku? Saya sudah terlalu banyak bicara hari ini. Kau. Istirahatlah yang baik. Arya, jangan dipikirkan. Beban yang kau pikul sendiri, belum kau lepas. Kau tidak bisa mengendalikan orang lain. Selain kejadian itu, Liam dan aku, apakah ada urusan lain? Apapun yang kupikirkan, dia tak mungkin dendam karena itu sampai segitunya. Tidak mungkin. Liam, dia sudah pergi begitu cepat. Bahkan jika kau ingin menyinggungnya, kau takkan punya kesempatan. Lalu apa yang membuat Liam murka? Bagaimana dengan Vivian? Vivian, dia kini musuh publik nomor 1. Menyiksa adik angkatnya, ditambah insiden aneh di pesta. Dia kini tak bisa berkilah lagi. Para pembenci dan opini publik itu, siapa dalangnya? Sudah kau temukan? Tidak bisa kutemukan. Aku sudah pakai semua koneksiku, tapi tak ada jejaknya. Untuk melakukan hal seperti ini, pasti hanya orang berkuasa seperti Liam. Tapi, bukankah dia membenciku? Apakah dia membenciku? Akankah dia membantuku membalas dendam? Lupakan saja. Arya, jangan dipikirkan. Pokoknya, selama Vivian hancur, itu hal yang baik. Bagiku tidak cukup jika Vivian hancur. Tidak sesederhana itu. Tak seorang pun di keluarga Fen pantas mendapatkan akhir yang baik. Apakah ada yang terjadi pada mereka sekarang? Vivian, dia trauma mental karena ketakutan oleh... Untuk menenangkannya, Ronan mencari seseorang dari kalangan elit finansial, Tuan Bai yang terkenal, untuk melakukan pengusiran roh bagi keluarga Fen. Sangat praktis. Mulai sekarang, ini rumahmu. Kamu akan tinggal di sini. 998, 997, 997, 998. Chuanbei. Membuat Vivian setiap hari meminta maaf berlutut 1001 kali untuk Arya. Apakah itu benar-benar berhasil? Ini bisa meredakan dendam almarhum. Dia pikir hanya jika Vivian cukup menderita, dia mungkin akan mengampuni kalian semua. Tuan Bai ini sungguh luar biasa. Tuan, aku mimpi buruk setiap hari. Aku memimpikan Arya. Dia bilang akan balas dendam saat dewasa. Dia bilang, dia akan memakanku hidup-hidup. Tuan, kau harus selamatkan aku, Tuan. Sebelum kau tidur, bakar jimat ini hingga jadi abu, lalu minum bersama air. Ini akan menjauhkan mimpimu malam ini. Baiklah, baiklah. Terima kasih, Tuan. Ketuk, ketuk, ketuk. Sepertinya masih belum cukup.
Vivian. Arya ada di sini untuk menemuimu. Nemesis. Berikan media bukti yang kuat. Katakan keluarga Fen punya rasa bersalah dan mencoba mengekang putri angkatnya, Arya, untuk mengubah nasib. Namun malah dihantui dan arahkan opini publik juga. Katakan pada mereka bahwa siapapun yang terlibat dengan keluarga Fen akan tertimpa kesialan. Lina, apapun sadat pandangku, kau yang membenci keluarga Fen. Saya tidak mendapat kabar, tak terduga. Saya hanya tahu Arya dibawa kembali oleh Ronan Fen dari panti asuhan. Anak itu, dia aneh sejak kecil, jadi tidak ada yang mengadopsinya. Ani, ini cukup kreatif. Mengapa aku tidak memikirkannya? Suruh Vivian berlutut dan minta maaf lagi. Katakan hatinya tidak tulus saat minta maaf, jadi rasa sakit hatinya tak hilang. Itulah mengapa ada jejak kaki berdarah anak di seluruh rumah. Oh Dan, kirimkan 3 peti mati lagi. Tinggalkan di depan gerbang mereka. Kemana saja kau? Ke kamar kecil. Bangsalmu punya kamar kecil. APA, kau harus pergi ke rumah keluarga Fen. Tidak bisakah di sini saja? Sialan, kok bisa tua jadi salah satu orangnya? Tuan Lu, kau tahu, aku berjanji pada Arya akan membalaskan dendamnya. Caramu barusan tidak tampak seperti akting. Semua ini, Arya mengajarkan semuanya pada dia, mengatur semuanya. Benarkah? Menurutku, aktingmu jauh lebih baik dari Vivian. Kau seperti kesurupan. Tuan Lu, apakah kau sangat mengenal Arya? Dia dan aku, kami dua sisi dari koin yang sama. Menurutmu bagaimana? Liam, kamu seksi banget. Apa yang sedang kau pikirkan? Apakah kau ingat kita seperti dua sisi mata uang yang sama? Aku tidak tahu. Tuan Lu, aku hanya membayar utang. Apapun yang terjadi di antara kau dan Arya, tidak ada hubungannya denganku. Tentu saja ada hubungannya. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Hanya kau yang membuatku menebak-nebak. Katakan padaku, haruskah ku selami dirimu dan menyelidiki? Apa maksud selami? Apakah Liam serius? Atau aku terlalu banyak berpikir? Apa yang kau pikirkan? Katakan. Mungkin memang seperti yang kau pikirkan. Aku tidak memikirkan apapun. Reza. Arya paling sensitif di sini. Tuan Lu, Bella bilang dia punya sesuatu yang penting untuk dikatakan padamu. Ini tentang Lena. Karena kamu sudah sehat sekarang, maka pulanglah. Kalau aku kembali dan tak melihatmu, aku berjanji takkan ada yang melihatmu lagi. Seberapapun Liam mencurigai, selama aku tak mengakuinya, dia takkan pernah menemukan yang membuktikan Lena sebenarnya Arya. Jangan buang sampahnya di wilayahku. Saratia Kalyur dan Sinkerkan. Terima kasih sudah mengampuniku, Tuan Lu. Karena tak bisa kendalikan nafsumu, maka kau takkan membutuhkannya lagi.
Jangan, Tuan Lu, mohon, saya takkan berani melakukannya lagi. Tuan Lu, tidak, Tuan Lu, Tuan Lu. Apa yang ingin kau katakan sekarang? Tuan Lu. Lena, dia. Dia bukan Lena. Kenapa tidak? Lena. Lena terlalu berbeda dari dulu. Berbeda bagaimana? Dulu, Lena hanya menolak. Dia tak pernah membantah atau melawan. Tapi sekarang, dia anehnya menakutkan. Rasanya, dia orang yang benar-benar beda. Saya rasa. Dia sama sekali bukan Lena when keluarga kita. Lanjutkan. Saya rasa, dia dikirim orang lain untuk mendekati. Lena, dia punya bekas luka di kaki. Aku mendorongnya hingga jatuh sendiri. Pergi buktikan dengan matamu sendiri. Kau akan tahu jika dia yang asli. Bekas luka seperti apa? Bentuknya seperti sebuah kunci panjang. Kau tahu, jenis yang kuno. Bisa kau gambarkan? Tuan Lu, setelah ku gambar, bolehkah aku pergi? Jika ucapanmu benar, akan kupertimbangkan. Tapi ada satu hal lagi. Hanya aku boleh menindas orangku. Jika orang lain berani menyentuhnya. Saya mengerti. Ambil ini. Bandingkan DNA-nya dengan Lena. Segera laporkan hasilnya pada. Tuan Lu, kau kembali. Dendam Arya sudah terbalas. Kenapa kau tidak melakukan apa yang kuinginkan? Padanya. Apa yang ingin kau lakukan pada Arya? Tentu saja. Balas dendam. Mata ganti mata. Mata ganti mata? Kau tahu apa yang Arya lakukan padaku? Aku tidak tahu, seolah-olah. Aku menyelamatkanmu hari ini. Ingatlah untuk membalas kebaikan itu. Nanti akan kukabari. Tuan Lu, kakiku sakit. Tuan Lu, kaki saya sakit. Tuan Lu, apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir. Aku tidak akan macam-macam pada. Tuan Lu. Tuan Lu, pelan-pelan saja. Kamu menyakitiku. Kalau kau terus merayuku, aku akan menerkammu di sini. Itu bekas luka asli. Tuan Lu, hasilnya sudah ada. Untung saja saya pribadi membersihkan tubuhnya. Setiap jengkal kulitnya. Saya tahu semuanya. Anda agak terlambat. Tuan Lu, Lena dan Bella, bukanlah saudara kandung. Arya. Tuan Lu. Arya sudah meninggal.
Jika kau begitu putus asa, kenapa tak gali kuburnya, lalu cambuk jenazahnya? Kau pikir aku tidak akan? Aku sudah mencarinya selama ini. Mungkin dia terbaring tak jauh dariku. Lihat sendiri saja. Kau tak punya sesuatu untuk dikatakan? Ayahku yang malang. Dia membesarkan Bella bertahun-tahun. Hanya tuk tahu dia bukan putri kandungnya. Kau bilang Bella bukan putri kandung keluarga Wen? Benarkah kau? Tuan Lu, jika kau ingin tahu aku putri kandungnya, tes DNA saja padaku dan ayah. Kau pikir aku takkan? Sekarang, tidurkan aku. Langit gelap menggantung rendah. Bintang terang menemaninya. Kunang-kunang beterbangan. Hingga kutemukan Arya Fen. Kau takkan pergi kemanapun. Tuan Lu, kepala dari penjara abis di sini. Di mana jenazahnya? Kami tak pernah menyimpan jenazah di sini. Tuan Lu, tolong berhenti menyelidiki. Arya Fen benar-benar tewas. Tak ada jenazah? Bagaimana dengan abunya? Tuan Lu, penjara abis, sama sekali tak ada yang boleh dibawa keluar. Baiklah, tunggu saja. Tuan Lu. Baiklah, tunggu saja. Tuan Lu. Siapkan anak buah. Pergi ke penjara abis. Ya. Juga, hubungi tim terbaik, tim tes DNA. Yang bisa ekstrak informasi genetik dari abu. Lina, topeng gadis baik ini akan kurobek darimu, dan lihat siapa aslimu. Arya. Liam sudah gila, dia mencari Arya Fen di mana-mana. Hari itu, kau tak melakukan apapun padanya? Aku sungguh tidak. Terlalu aneh kalau begitu. Hello? APA? Arya. Liam membawa pasukan bersenjata dan menyerbu penjara abis. Dia merebut Abu Arya Fen. Apa yang ingin dia lakukan? Apa yang ada di antara kita hanyalah fisik. Dia takkan pernah sejauh ini. Apa sebenarnya yang Liam inginkan? Asisten Ying, ada yang salah? Nona Wen, sebaiknya Anda segera pulang. Jangan sampai Tuan Lu tiba di rumah dan mendapati Anda pergi. Arya, kamu mau kemana? Pulang. Bukankah Liam terlalu takut kumat? Hanya untuk mengambil Abu Arya Fen, dia sampai membuat dirinya terlihat begitu. Kemarilah, duduk. Tuan Lu, maaf. Aku. Diam. Ada yang tidur di sini. Apa ini? Aku baru keluar penjara. Menurutmu bagaimana? Bisakah kau berikan dia padaku? Memberikan dia padamu? Kenapa? Tuan Lu, apapun yang ingin kau lakukan pada aku bisa menggantikannya. Dia membantuku. Aku ingin memberinya pemakaman layak. Kau menggantikannya? Baiklah. Aku ingin tidur dengannya. Maukah kau tidur denganku? Maukah kau tidur denganku? Ya. Selain membalas dendam pada keluarga Wen, hanya itu yang bisa kulakukan untuknya. Apa kau pantas? Aku ingin Arya. Apa kau Arya? Tapi dia sudah mati. Ingatkah kau pertama kali itu terjadi di antara kita?
Ulangi itu. Kalau begitu, kuberikan dia padamu. Tuan Lu, apa katamu? Tidak mengerti? Kalau begitu, bayar kukatakan Carlane. Apa kau? Apa kau Arya fan? Apakah kau dia? Tuan Lu, bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Arya fan. Benar-benar Lake Yukin. Tidak. Kenapa tidak? Kau tidak suka? Kau ingin Arya fan sendiri. Aku tidak pantas. Tidak apa. Sebentar lagi kau akan menginginkannya. Aku masih ingat saat kita di penjara abis. Semalaman penuh. Aku membuat Arya memohon padaku untuk melepaskannya. Dia sebenarnya memakai cara itu untuk memastikan aku Arya fan. Kau tak ingin abunya? Setelah ini selesai, berapapun abu yang ada di sini, semuanya akan kuberikan pada. Arya, mohon padaku. Liam, tolong. Apa itu kau? Arya, tolong jangan mati ya. Jangan tinggalkan aku sendiri. Tuan Lu, panti asuhan tempat Arya fan tinggal bernama Panti Asuhan Everwood. Kudengar mereka sering menyiksa anak. Sebelum Arya fan diadopsi, terjadi kebakaran besar di Panti Asuhan Everwood. Kanan dihuni Roja Hill. Dihuni Roja Hill? Hill Yarga fan? Tapi Arya fan baru berusia 5 tahun saat itu. Memangnya kenapa? Aku bisa menembak saat usia 5. Terus selidiki. Semua tentang Arya fan. Aku ingin tahu. Diamond Journey. Tuan Lu, laporannya sudah keluar. Anda sebaiknya melihatnya sendiri. Lena Wen memang putri kandung keluarga Wen. Tapi kecocokan Lena Wen dan Arya fan 100%. Mau kemana? Pulang. Ronan Fen, yang saat ini menjadi kandidat Menteri Energi, melihat peringkat dukungannya anjlok akibat skandal keluarga. Tadi malam, aku lupa bertanya pada, kenapa kamu bukan perawan? Mengapa kamu bukan perawan? Ternyata dia tak. Di penjara abis. Aku dipaksa. Kau dipaksa? Bukan kau yang memaksa orang lain? Lihat. Apa ini? Tebak di mana kedua sampel ini berasal? Sampel A adalah kamu. Sampel B adalah Abu, yang baru saja kubawa kembali dari penjara abis. Abu Arya fan. Arya fan dan Lena Wen adalah saudara kembar. Lena Wen dikirim ke penjara abis. Tapi dengan kondisinya, dia takkan bertahan sebulan. Kemudian, saat keluarga Wen datang menjemputnya, orangnya sudah ditukar. Itu ditukar denganmu, Arya fan. Benar. Benar. Ibuku melahirkan anak kembar saat itu. Tapi beliau tak mau kedua putrinya tinggal di keluarga Wen. Jadi alat penjilat orang berkuasa. Maka ia mengirim Arya.
mengaku ia hanya punya satu anak. Tapi aku sungguh lena. Tuan Lu, kau harus tahu, dengan bantuannya, takkan sulit bagiku untuk bertahan. Apa kau pikir aku sebodoh itu? Ditipu olehmu berulang kali? Tuan Lu, mau percaya atau tidak? Tapi Arya benar-benar telah tiada. Ia bertahan 10 tahun. Dia benar tak sanggup lagi. Ia tak lagi ingin berada di dunia ini. Apakah itulah yang Arya rasakan? Tuan Lu, apapun obsesimu pada Arya, tolong lepaskan saja. Ia benar-benar telah tiada. Tak masalah jika kau tak mengakuinya. Arya, terakhir kali, ia milikku. Mulai sekarang, ia akan selalu milikku. Dia akan selalu jadi milikku. Mungkinkah pencarian Liam yang panik untuk Arya karena posesifnya yang menyimpang? Tuan Lu, jangan. Aku kotor. Tidak apa-apa. Aku suka wanita berpengalaman. Abu Arya. Apa kau lupa? Jumlahnya belum cukup. Saat kita selesai, berapa pun Abu di sini? Sebanyak itulah yang kau dapat. Mesum. Kau bilang kau lina. Kilyargawan selalu melatih putri mereka, cara melayani pria. Apa yang mereka ajarkan padamu? Aku tidak punya bakat. Aku tidak belajar. Itu tidak bisa. Jika kau tidak berusaha keras, apanya? Jumlah yang kau dapat tergantung usahamu. Apa bedanya dengan mutilasi? Sudah belajar sekarang? Liam benar-benar tahu cara memanfaatkan kelemahan seseorang. Arya, tidak masalah jika kau tak mengakuinya. Selama kau di sisiku. Jika kau ingin jadi Lena, maka aku akan ikut bermain. Tuan Lu, aku lelah. Kau tidak bisa begini. Kalau begitu, jadikan itu urusanmu. Bolehkah saya bayar cicilan? Berusahalah lebih keras. Bukankah kau ingin membalas dendamnya? Hari ini. Jika hari ini kau buat kememohan berhenti, aku akan serahkan Tuan Bai padamu. Kalau begitu, Tuan Lu, bagaimana kalau kita bertukar? Aku tak punya tenaga lagi. Buatlah panggilan ini. Tuan Bai akan tahu ini perintahku. Katakan saja pada Rona bahwa kampanyenya semuanya karena Vivian. Dia berutang karma pada Arya yang mengutuk nasibnya. Jika utang ini tidak terbayar, dia akan sial sampai akhir. Aku sudah bilang Ronan, seperti yang kau perintahkan. Dia menggabungkan ke hari ini. Dia membuat keputusan. Apa katanya? Dia berkata, biarkan Vivian bayar utang. Dia menggunakan hidup Arya untuk melindungi Vivian. Kukira dia ayah yang begitu baik. Haruskah kita menyetujuinya? Kurasa Arya akan sangat bersedia menghormati pilihannya. Aku akan perlihatkan Arya dalam mimpi. Kau harus minta maaf langsung padanya. Apa ini benar bisa berhasil? Berhasil atau tidak, tergantung ketulusanmu, Tuan Fen. Dia di sini.
Seorang hipnotis jadi pendeta Tao. Master Bai benar jenius bisnis. Arya jauh lebih pandai menipu darinya. Jangan mendekat. Apa masalahmu? Hari ini selesaikan masalahmu dengan putriku. Setelah kau balas dendam, tinggalkan keluarga Fen dengan tenang. Tuan Fen, bukankah Anda memanggilku ke sini untuk melunasi hutang? Jika kau memuaskanku, aku tentu akan pergi. Aku akan melakukannya. Jika aku yang melakukannya, target balas dendam bukan hanya Vivian. Kalau begitu aku akan melakukannya. Vivian berhutang darah padamu. Hari ini, dia akan membayarnya padamu. Apakah itu bisa diterima? Tunggu. Tuan Fen, jika aku tidak salah, Vivian minum semangkuk darah setiap minggu. Aku berada di keluarga Fen tepat 5 tahun 3 bulan. Aku dipaksa mengeluarkan darah sebanyak 265. Aku dipaksa mengeluarkan darah sebanyak 265. 265 kali? Rasa sakit yang dia rasakan. Kulitnya disayat peso berulang kali. Jika setetes darah pun hilang, hutang ini tidak akan dianggap lunas. Ayah, ada apa ini? Kenapa Arya di sini? Ayah, tanganku ayah. Kau mencakar tanganku. Vivian, ayahmu, demi karirnya, menyerahkanmu pada... Ayah, ini tidak nyata kan? Aku putri kesayangan ayah. Tuan Fen, jika Anda bersedia berbagi rasa bersalah dengan putri, aku mungkin mempertimbangkan menyelamatkan hidupnya. Namun, Anda harus menanggung penderitaan. Vivian. Arya bilang kalau kau bayar hutangmu padanya. Dia akan selamatkan keluarga Fan. Semuayang kopunya sekarang. Diberikan oleh keluarga Fan. Berkorban demi keluarga. Adalah yang seharusnya kau lakukan. Ayah, apa maksudmu? Dulu, ayah memaksaku minum darah Arya. Aku tidak mau. Ini bukan salahku. Membuatmu minum darah Arya, karena Tuan Bai bilang kau takkan berumur panjang. Hanya darah gadis seusiamu yang bisa menopangmu. Hidupmu diberikan Arya, jadi kau yang harus membayarnya. Arya, dulu, kau baru setengah tahun di rumahku. Aku tak mau minum darahmu. Aku minta ayah membiarkanmu pergi. Aku tak pernah bermaksud menyakitimu. Apa kau lupa? Apa yang kau katakan? Bukanlah kau ingin Ronan mencampakkan sendirian? Saat itu tak berhak. Kau cari alasan. Darahku perlu disucikan. Disuruh puasa, tak boleh makan. Lalu kau bilang aku seperti anjing di selokan. Suruh pelayan mengikatku ke balkon dan biarkan aku dijemur 3 hari. Vivian, apalagi yang ingin kau lakukan untuk menyakitiku? Berapa banyak dia menderita di keluarga Fen? Tapi setidaknya aku tak pernah ingin membunuhmu. Tolong, setidaknya selamatkan hidupku. Baik. Aku juga tak pernah ingin membunuh. Tolong, biarkan kami hidup. Kau kirim aku yang berumur 10 tahun ke tempat seperti penjara abis. Katakan pada kau tak pernah ingin aku mati. Ayah, aku tak tahan lagi, tolong. Aku berikan nyawa Vivian. 1 nyawa ganti 1 nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Apakah itu cukup? Karena begitu, dengan senang hati menikmat momen terakhir Vivian. Tuan Fen, tolong jangan ganggu saya. Baiklah. Tuan Bai, bawa dia saya ingin sendiri dulu. Jadi, Arya yang perkasa. Punya momen lemah juga. Drama keluarga Fen harus berakhir sekarang. Hidup Arya juga harus berakhir sepenuhnya. Saya Lena Wen yang terlahir kembali, bukan milik keluarga Wen ataupun Liam.
Obsesi Anda pada Arya juga harus berakhir di sini. Dia menangis, tidak seperti sandiwara yang dia lakukan. Dia benar-benar menangis. Kakak, semua yang kau minta kulakukan, telah kuselesaikan. Semua yang kau minta sudah kuingat semua. Hal-hal ini terlalu menakutkan. Saya bermimpi buruk setiap hari. Apa yang dilakukan sekarang? Kakak, Liam terlalu menakutkan. Aku tidak bisa lagi di sisinya. Kakak. Kau bilang semua ini dipaksakan padamu oleh Arya dan semua yang kau ucapkan diajarkan oleh Arya. Kenapa kau tak langsung jujur saja? Kenapa? Bicara. Bicara. Jika kau berani berbohong padaku, aku jamin kau akan menderita jauh lebih daripada menikahi cincin Su, bahkan siksaan lebih lagi. Itu kakak yang menyelamatkanku di penjara abis. Dia bilang kita saudara dan kita harus saling bantu. Dia ingin aku membalas dendam pada keluarga Fan. Dia akan mengajariku kabur dari Wen dan membuat mereka membayar. Dia ingin aku menikahimu. Itu idenya juga. Apa katamu? Kau bilang Arya menyuruhmu menikahiku. Kenapa? Kakak bilang hanya dengan menikahi pria kuat, keluarga Wen tak bisa mengontrolku lagi. Hanya membuat suamiku cinta padaku. Aku punya daya tawar dan hak negosiasi. Itu terdengar seperti ucapannya dan tindakannya juga. Menggunakan cara APA pun demi balas dendam. Tuan Lu, Anda baik-baik saja? Aku baik. TAPI kau tidak. Dibandingkan Arya, kau jauh kalah. Sean. Tuan Lu. Anda sedang apa? Bodoh. Lihat baik-baik apa yang ada di depanmu sekarang. Apakah mimpi atau kenyataan? Tidak. Tidak mungkin. Ini bukan mimpi. Bagaimana dia tahu soal Arya? Apa yang Tuan Lu katakan benar. Aku hanya mengikuti keinginan terakhir Arya. Kau bilang itu semua bohong? Komenipuku. Aku bunuh putriku sendiri pakai tangan ini. Kubunuko. Kubunuko. Berani sentuh wanitaku? Kau mau mati. Pria seperti Lia, iblis posesif seperti itu. Bagaimana mungkin dia membiarkan? Ronan, kamu yang bilang Vivian harus bayar perbuatannya. Kamu juga yang menyakitinya sendiri. Saya hanya mengikuti instruksi terakhir Arya. Kamu yang membuat keputusan. Itu bukan sesuatu yang bisa kuhentikan. Semua kejahatan dilakukan oleh dengan rela dan sadar. Ronan. Arya. Arya l'agit. Kau menipuku agar membunuh putri kesayanganku. Aku membunuh putriku sendiri dengan tangan. Sean, bawa Ronan ke rumah sakit. Dia sakit. Biarkan dia keluar saat sembuh. Tuan Lu, saya hanya mengikuti instruksi Arya. Semua ini tak ada hubungannya denganku. Tolong lepaskan aku. Kau mempermainkanku. Jika kubiarkan kau pergi, bagaimana reputasiku? Tahan dia. Jangan biarkan dia masuk kamarku. Dia kotor. Meskipun mereka mirip, dia bukan Arya. Aku hanya bisa milik Arya. Tuan Lu, kau bisa membunuhku jika... Tapi bisakah kau menunggu sebentar? Aku masih punya urusan. Apa aku terlihat penyayang? Ini janji kakakku pada Tuan Lu. Apa kau akan membuat kakakku ingkar janji? Aku akan melakukannya untuk Arya. Mengingat gaya Lia, dia pasti akan membawa surat kematian anggota keluarga Wen untuk diletakkan di depan jenazah Arya. Karena tujuan tercapai, dia tak butuh aku lagi. Tuan Lu memberi instruksi. Pintu ini tak akan terbuka lagi. Jangan menunggu. Sejerakan. Langit gelap membayang rendah. Bintang terang menemaninya. Kunang-kunang terbang. Kunang-kunang terbang. Siapa yang kau rindukan? Langit gelap membayang rendah. Bintang terang menemaninya. Kunang-kunang terbang.
Bawa Lena ke sini. Tuan Lu, bukankah Anda bilang? Berhenti bicara omong kosong. Kemarilah tidurkan aku. Tuan Lu, Nona Wen sudah pergi. Tuan Lu, Nona Wen sudah pergi. Apa katamu? Maksudmu di ruang interogasi ini? Ini satu-satunya jalan keluar? Pintu ruang interogasi tahan ledakan. Mustahil keluar tanpa cara paksa. Dia hanya bisa keluar lewat sini. Dia tidak bisa melakukannya. Mungkinkah Arya yang mengajarinya? Fleksibilitas tubuh dilatih sejak kecil, bahkan jika dia dipenjara habis sebulan. Meski tulangnya remuk. Dia tetap takkan mempelajarinya. Arya, KTP palsu yang kubuatkan untukmu. Takkan ada yang bisa melacaknya. Kau pasti bisa pergi ke luar negeri lancar. Waktu sempit. Liam akan segera tahu. Aku pergi sekarang. Kalau situasi sudah reda. Selamat tinggal, Liam. Walaupun aku cukup menyukai. Tapi jika monster seperti kita bersama, kita hanya akan saling memiliki sampai mati. Sudah cukup sulit bagiku kabur dari Abyss Prison. Aku tidak mau masuk sangkar lain. Aku tak percaya satu kata pun darimu. Liam, bagaimana bisa dia secepat ini untuk mengetahui aku pergi? Bukankah dia cari masalah dengan keluarga Wen? Daripada langsung datang padaku? Sialah, Tuan Lu. Aku benar-benar bukan Arya. Kalau begitu, jelaskan saja, mengapa Lena, yang dibesarkan keluarga Wen, bisa melenturkan tubuh, sebuah keahlian sejak kecil, dan kabur dari ruang interogasi? Sialah. Bagaimana bisa aku lupa itu? Tuan Lu. Untuk lebih menyenangkan pria, keluarga Wen melatih kelenturanku sejak kecil. Mengenai kata-katamu, mulai sekarang, aku tak akan percaya sa depan. Bukankah kau bilang, aku akan memberimu apapun yang kau... Mengapa kau masih lari? Aku tidak mau terus memanfaatmu. Aku tak bisa hanya memanfaatkannya, lalu kabur begitu saja. Bisakah? Aku membiarkanmu menggunakanku. Aku akan memberimu seluruh keluarga Wen sebagai hadiah pernikahan. Bagaimana? Hadiah pernikahan? Kau tidak akan membunuhku? Mengapa aku membunuhmu? Sang patriark memintaku menjemputmu untuk pulang dan menikah. Menikah? Kenapa kamu memakai gaun pengantin ini? Nenek, ada apa dengan gaun pengantin ini? Aku melihatnya di lemari. Kukira ini disiapkan untuk... Liam mendesainnya sendiri. Gaun pengantin desain Liam sendiri? Dia ingin menikahi siapa? Seth Liam. Dibawa ke penjara Abyss oleh ayahnya. Dia Empire mati. Setelah dia kembali, dia mendesain gaun ini. Dia bilang, itu untuk gadis yang menyelamatkannya. Di penjara Abyss. Liam telah mencarinya sejak saat itu. Jadi Liam mencari untuk menikahiku? Dia sudah merencanakannya sejak dulu. Untuk menikahiku. Tapi, gadis dari tempat seperti itu. Bagaimana dia bisa menikah dengan keluarga Lu? Itulah sebabnya, aku terus mencarikan gadis baik untuknya. Mengatur kencan buta untuknya, agar dia akan melupakan. Ashui. Ada apa? Lena. Kamu suka gaun pengantin ini juga? Suka. Tapi Liam mungkin tak senang melihatmu. Lena. Sebaiknya kau lepas. Biarkan dia memakai gaun ini dan menikahiku.
Biarkan dia menikahiku seperti ini. Sebagai Arya, nikahi aku. Liam gila. Obsesinya untuk memiliki Arya sudah benar-benar patologis. Musuh. Liam tidak akan melepaskanku. Bersiaplah. Di hari pernikahan, aku akan pura-pura mati untuk kabur. Arya, karena Liam ingin menikahimu, bukankah itu berarti kau baik-baik saja? Apa kau benar perlu pura-pura mati? Arya adalah penyakit Liam. Jika Arya Liam takkan pernah sembuh. Jika aku tinggal, kebebasanku akan hilang selamanya. Lebih baik memutus semua ini. Ini adalah pernikahan hanya untuk kita, kau saka. Sudah kubilang, Senyo yang kau inginkan, bisa kuberikan padamu. Lihat. Hadiah pernikahanmu ada di sini. Bagaimana menurutmu? Ketiga ini. Siapa yang mau kamu tangani dulu? Paklu. Ko, apa yang kau bicarakan? Momen bahagia sekali ini. Kamu memaksa Lena untuk melayani pria lain, lalu memaksanya masuk penjara abis. Dan kamu... Bagaimana? Hadiah yang kuberikan padamu. Apakah kamu suka? Nada memanjakan Liam. Bagaimana terdengar enak tapi seram? Mengapa kau menatapku seperti itu? Aku tahu. Kamu pikir suamimu tampan. Kau bisa menatap di rumah. Mereka bertiga. Siapa yang akan kau pilih? Kalau begitu... Lena, pamanmu membuat semua keputusan untukmu. Ayah ada benarnya. Kalau begitu, saudara keempat. Lena, hubunganmu dengan Wen yang kan tidak baik, lebih baik kau pergi dengannya. Oh. Lena, ayahmu membawamu ke dunia ini, tapi bahkan mencoba menjualmu. Apa kau tak membencinya? Meskipun dia Arya, tapi pikiran bahwa jika dia dikirim dari keluarga Wen Cheng pantas mati. Wen Yong. Kau tega menyakiti ayahmu sendiri? Bukankah Wen yang sering mengganggumu? Bukankah dia yang paling kau benci? Jadi, ayah tahu sejak awal, kau hanya tak ingin terlibat atau peduli. Benar? Aku hanya tidak terlibat. Bukan aku yang melakukannya. Wen Ying yang memaksamu menikahi Liam. Ko, dialah yang mendorongnya. Bukankah Wen yang sering mengganggumu? Aku sama sekali tidak melakukan apapun. Sebagai seorang ayah, ketidakpedulianmu, bukankah itu kejahatan terbesar? Bagaimana? Sudah memilih? Ketiganya. Siapa yang ingin kau tangani dulu? Tuan Lu. Aku sepertinya sulit memilih. Mengapa kau tidak memilihkan untukku? Ketiganya. Tuan Lu, Tolomberry a cuques en battant. Keluarkan mereka. Dan bersihkan. Jangan sampai memengaruhi pernikahanku dengan Lena. Aku akan memberimu seluruh keluarga Wen. Dengan begitu, aku akan terlihat lebih murah hati pada istriku. Kau saka.
Karena memaksanya tak membuatnya bicara, aku akan membujuknya saja. Begitu suasana hatinya membaik, dia akan memberitahuku pada akhirnya. Terima kasih. Liam, penjara jurak. Aku menyelamatkan hidupmu karena kasihan. Kau membalaskan dendamku. Kita impas sekarang. Ayo pergi. Meniklah. Aku sudah tak sabar. Liam. Tuan Lu, Nona Wen. Sudah siap? Tuan Lu. Saya juga punya hadiah untukmu. Oh? Hadiah apa yang akan Lena berikan padaku? Aku bilang, aku akan menggunakan hidup untuk membalas dendam pada keluarga Wen. Lena, kenapa kamu seperti ini lagi? Aku tidak mau jadi pengganti siapapun. Juga tidak mau jadi burung dalam Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Kamu bukan burung dalam sangkar. Kamu bukan pengganti siapapun. Aku. Tuan Lu. Lupakan Arya. Kamu terlalu terobsesi. Dia juga akan takut. Jadi aku membuatnya takut. Dan membuatnya tidak bahagia. Kenapa kamu begitu ingin mati? Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu selalu harus memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Nemesis, aku pergi. Segera jemput aku. Tubuh palsu itu. Liam tidak akan tertipu lama. Aku juga menyiapkan kecelakaan mobil. Arya, katakan sesuatu. Ada apa? Sudah terlambat. Kamu tidak menginginkanku? Apa kamu juga tidak mau Abu Lena? Bagaimanapun, dia adalah kembar saudara perempuan. Kamu, Arya, kenapa kau tak memberitahuku apapun? Katakan apa yang kau mau. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan mendapatkannya kembali untukmu. Liam. Kita berdua monster yang tak mampu mencintai. Obsesimu pada hanyalah rasa posesif. Dan aku dipenjara 10 tahun. Kebebasan itu batas utama. Arya. Aku, Liam, tak bisa tanpa. Liam. Jika kau bersikeras menjebakku, maka itu kehancuran bersama yang pasti terjadi. Arya. Hidupku ini, sejak kau muncul, menjadi milikmu. Perani sentuh aku dan kebunuh kau. Hentikan. Tenanglah. Jangan bergerak. Aku membantu. Mati demi itu. Tak sepadan. Dia peduli hidupku. Aku bersumpah. Aku akan memberimu yang terbaik. Arya, tunggu aku. Tunggu aku gunakan hidup ini untuk mendapatkan semua yang bisa. Semua akan kuberikan padamu. Aku tahu. Aku gila. Aku mencarimu dengan panik. Itu karena, jika bukan karenamu, semua yang kulakukan akan sia-sia. Di penjara Abyss, kau adalah raja. Sekarang kau bebas. Aku ingin kau tetap jadi rajaku. Aku, Liam, bersedia memberimu segalanya. Aku hanya ingin menjadi milikmu.